Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah mengambil beberapa a'malun yasiratun wa ujurun azimatun, amalan-amalan ringan berpahala besar. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita mengambil poin terakhir, yaitu al-istighfar beserta keutamaan-keutamaannya. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ambil kelanjutan dari amalan-amalan ringan dan berpahala besar dalam babul adhkar. Dan kita mengingatkan, dalam majelis-majelis kita perbanyaklah pula salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita akan ambil kelanjutan dari apa yang telah kita mulaikan, yaitu sadaqatun bi ghairil mal, bersedekah tanpa menggunakan harta. Apa bisa? Tentu akan bisa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi alaihi salatu wasallam. Ada beberapa orang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur." Sungguh orang-orang kaya bil ujur, mereka zahaba ahlud duthur bil ujur, mereka telah memborong pahala. Yusallun kama nusalli, segi salat kami sama-sama salat. Wa yasumun kama nasum, segi puasa kami sama-sama puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi segi harta kami kalah. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Di sini kekalahan kami, ya Rasulullah. Bagaimana cara kami untuk mengejar mereka yang memborong pahala tersebut? Segi salat kami salat bareng dengan dia, puasa bareng, tetapi kami kalah segi harta karena kami orang-orang fakir. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah azza wa jalla telah memberikan bagi kalian cara untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sekali mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Sekali mengucapkan Allahu akbar itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Sekali mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Sekali mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak orang kepada ma'ruf, kebaikan, dan kebaikan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ketaatan, mengajak kepada yang baik, ma'ruf, ya, yang baik, seluruh yang diperintah oleh Allah azza wa jalla dan diperintah Rasulnya itu ma'ruf, maka itu sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Dan mencegah dari seluruh kemungkaran itu sedekah. Mungkar yang paling mungkar adalah berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian amalan-amalan baru dalam agama, kemudian maksiat-maksiat. Mencegah orang dari itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Seorang yang bersuami istri, suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya, ini adalah sedekah. Qala ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, masa seseorang melampiaskan nafsu syahwatnya kepada istrinya itu sedekah? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun? Wahai sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian mengetahui sekiranya syahwatnya itu diletakkan pada yang haram, apakah dia berdosa? Ya tentu berdosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula ketika syahwatnya, nafsu syahwatnya diletakkan pada yang halal,
maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor 1006. Pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, sungguh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Inilah cara bersedekah tanpa menggunakan uang. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, awala unabbiukum aw ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan suatu amalan, kalau kalian amalkan, tudrikuna man sabaqakum, kalian akan bisa mengejar orang yang mendahului kalian dan tidak akan bisa dikejar oleh orang belakangan. Wa khairul lakum min infaq adz-dzahabi wal wariq, dan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an tadribu an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribuna anaqakum, dan akan lebih baik daripada kalian berperang, kalian memenggal leher-lehernya musuh atau musuh memenggal leher-leher kalian. Maka apa? Yaitu zikrullah azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya, man qalaha ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut, Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sejumlah buih lautan di dunia ini tentunya. Bukan hanya buih lautan di tempat kita, tetapi seluruh dunia. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haula wala quwwata illa billah kuffirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, akhrajahu Ahmad. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haula wala quwwata illa billah, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sejumlah buih lautan. Tetapi ingat, ini as-saghair, hanya sebatas dosa-dosa kecil saja. Adapun al-kabair, dosa-dosa besar, mesti bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan keutamaan zikir ini, kalimat ini. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mesti beraturan, mulai dari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, enggak. Maka dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, ya, Nabi katakan, ahabbul kalam ilallah arba'ah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla 4. Wa hunna minal Qur'an. Ini bagian dari Al-Qur'an. Wa la yadhurrukum bi ayyihinna bada'. Dan tidak mengapa dari mana saja kalian memulai. Itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian yang berikutnya, dalil yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang dalam sehari mampu mengucapkan subhanallah bihamdih, 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 subhanallah bihamdih 100 kali. Siapa yang mampu mengucapkan 100 kali dalam sehari kalimat subhanallah wa bihamdih, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya meskipun sejumlah buih yang ada di lautan dunia ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ringan, pahala besar. Tetapi ingat, di balik keringanan tersebut kita kadang-kadang meremehkan. Kemudian juga perlu kita waspadai amal-amal perusak yang akan merusak amal-amalan yang begitu agung tersebut. Kemudian dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali, kanat lahu idla
'ashri riqab. Maka sama seperti dia memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan Allah catat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan Allah akan hapus darinya 100 dosa. Wa kana lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan Allah Azza wa Jalla akan jaga dia pada hari itu dari syaitan dari pagi sampai sore. Walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Tidak ada yang mampu untuk mengejarnya dalam amalan itu kecuali ada orang lain yang beramal lebih dari dia seperti amalan tersebut. Wa man qala subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Dan barang siapa dalam sehari dia mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali, huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, Allah Azza wa Jalla hapus dosa-dosanya meskipun sejumlah buih yang ada di laut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perhatikan para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, pada poin ini ada beberapa kalimat yang ringan berpahala besar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah wa bihamdihi. Nah, kemudian berikutnya, huduru majalis dzikir. Menghadiri majelis-majelis zikir. Dan perhatikan di sini az-zikir bukan hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, atau sebatas la ilaha illallah saja. Tetapi dijelaskan halal dan haram, mengkaji agama, mengkaji perkara-perkara Islam, ini bagian dari zikir semuanya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat yang berkeliling. Yabtaghuna majalis dzikir. Malaikat-malaikat itu mencari majelis-majelis zikir yang disebutkan nama Allah Azza wa Jalla di sana. Disebutkan di dalamnya agama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Kalau ditemukan suatu majelis ada zikrullah, maka malaikat itu duduk. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim. Kemudian dia menaungi dan menundukkan sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai malaikat ini ya bersusun-susun sampai ke langit dunia. Dia tundukkan sayapnya. Fa idza tafarraqu wa araju wa sa'idu ila as-sama'. Ketika orang sudah bubar dari majelis itu, maka malaikat ini kembali naik ke langit. Qala fa yas'aluhumullah azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla bertanya kepada malaikat ini. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah maha tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla punya kehendak untuk bertanya. Min aina ji'tum? Wahai malaikat, dari mana kalian datang? Fayaqulun ji'na min 'indi ibadin laka fil ard. Kami telah mendatangi hambamu di muka bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka wa yas'alunaka. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka tamjid, mengagungkanmu ya Allah, dan mereka meminta kepadamu. Qala wa madza yas'aluni? Apa yang mereka minta? Qalu yas'alunaka jannataka. Mereka minta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati? Apakah mereka pernah melihat surgaku? Qalu la, tidak pernah ya Allah. Rabbi. Qala wa kaifa law ra'au jannati? Maka Allah mengatakan, bagaimana ya ekspresi mereka jikalau sampai mereka melihat surgaku? Qalu wa yastajirunaka. Kemudian malaikat mengatakan, mereka juga meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Qala wa mimma yastajirunani? Dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Qalu min narika, dari nerakamu ya Rabb. Kalau hal ra'au nari, pernahkah mereka melihat nerakaku? Qalu la, tidak pernah ya Allah. Qala fa kaifa law ra'au nari? Maka bagaimana sekiranya kalau mereka pernah melihat nerakaku? Qalu yastaghfirunaka, mereka meminta ampun kepadamu ya Allah. Qal fayaqulu qad ghafartu lahum, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku sudah ampuni mereka. Fa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru, aku berikan mereka apa yang mereka minta
itu surga, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepada aku, yaitu neraka. Qala fayaqulun rabbi fihim fulan. Malaikat mengatakan, ya Allah, di tengah-tengah mereka itu ada si fulan, si anu. Abdun khata, ada yang bersalah. Innama marra fajalasa ma'ahum. Ya, dia sekedar lewat lalu ikut nimbrung. Qala fayaqulu walahu ghafartu. Demikian juga aku ampuni dia, katanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang tidak akan terpengaruh dengan keburukan teman duduknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian poin berikutnya. Qaulu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ganjaran orang yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang begitu ringan di lidah, sangat ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tetapi berat dalam timbangan di hari kiamat. Habibatani ila Rahman, sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dengan memujinya, subhanallah al-azim, maha suci Allah Azza wa Jalla, maha agung. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian berikutnya, qaulu subhanallah mi'ata marrah. Mengucapkan subhanallah 100 kali. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alf hasanah? Tidakkah seorang di antara kalian mampu, atau adakah di antara kalian yang mampu untuk meraih 1000 pahala dalam sehari, 1000 kebaikan dalam sehari? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfasana. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dalam sehari bisa meraih 1000 pahala? Qala yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia mengucapkan subhanallah 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah, maka Allah catat baginya 1000 kebaikan, 1000 pahala. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, dan Allah Azza wa Jalla akan hapus darinya 1000 dosa, 1000 kesalahan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian qaulu subhanallah wa bihamdih. Mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbil kalami ila Allah?" Maukah aku beritakan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala? Qultu ya Rasul, akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah. Kasih tahu aku ya Rasulullah, apa ucapan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala? Faqala inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdih. Yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Berikutnya, qaulu la haula wala quwwata illa billah. Yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa Al-Asy'ari qala sami'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana aqul. Nabi alaihi salatu wasallam telah mendengarku mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Qala ya Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah? Maukah engkau aku tunjuki satu kalimat dari kalimat-kalimat yang tersimpan di dalam surga? Satu perbendaharaan dalam surga
satu harta karun dalam surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Abu Musa mengatakan, iya ya Rasulullah, mau. Qala qul la haula wala quwwata illa billah. Katakan la haula wala quwwata illa billah. Jangan lebih. Ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak. Cukupkan diri dengan hadis ini. Karena apa? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza haddatsukum haditsan fala tazidunna alayya." Kalau aku sampaikan kepada kalian suatu hadis, jangan ditambah-tambah. Cukupkan diri dengan apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, man qalaha wajabat lahul jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka pasti dia masuk surga. Terlebih ketika mendengar azan setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama bagiku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, pasti baginya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban, demikian juga Abi Dawud, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah dia beberapa amalan Adhkar Nabawiyah, ringan, berpahala besar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita bimbingannya, hidayahnya, untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nantikan edisi berikutnya dalam acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.